Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sudah berapa malam kita di sini? Lupa lagi ya. 5 malam kan? Benar nggak sih? Sampai lupa ada yang genap, ada yang 7. Ini kita 5 malam ya. Ibu bapak, pagi ini saya khusus akan membahas sejumlah pertanyaan dan nanti bapak ibu juga boleh menambahkan. Ya, satu yang saya identifikasi adalah sholat depan Ka'bah matanya kemana? Maka mata ke tempat sujud. Memang ada yang mengatakan kalau sholat di Masjidil Haram itu lihat Ka'bah, tapi itu riwayat yang lemah. Karena sholat sesungguhnya mah mau dimanapun ke tempat sujud. Dan ketika tahiyat mata kita ke telunjuk. Ke telunjuk kita ya, bukan telunjuk orang. Jadi jangan sampai ya patokan teh kalau ninggalikeun ka ditu, jangan ke telunjuk sendiri. Ya. Jadi kalau kita sholat, saya ulangi, mata kita ke tempat sujud. Kalau berdiri tempat sujud. Ketika tahiyat, mata kita ke telunjuk. Kalau ada yang mengatakan di Masjidil Haram itu matanya ke Ka'bah, menurut analisa-analisa hadis, itu adalah riwayat yang lemah. Gitu ya. Jadi gimana? Kembali ke dasar yang awal. Dan memang kalau sholat di Masjidil Haram lihat Ka'bah, ketika akan ningalikeun tawaf. Itu patokan jeung bimana. Gitu. Jadi ke tempat sujud ya. Nah, jelas ya. Nah, gitu. Hiji tak dicatat si lupa. Tapi ibu bapak nanti boleh menambahkan. 2. Apa bedanya kurban dan dam? Nah, gini, ibu bapak. Kurban itu ibadah yang ditekankan oleh Nabi kepada siapapun, mau yang berhaji ataupun tidak berhaji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita bicara kurban dulu. Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keleluasaan harta. Falam yudahi, dia nggak mau berkurban, padahal rezekinya leluasa. Fala yaqrabanna musallan, jangan dekat-dekat tempat sholat saya. Makanya kalau bapak ibu oleh Allah dibukakan pintu rezeki, sok berkurban. Datu murah lah 5 juta kayak udah bagus. Hari ibu bapak majikan ada 8 juta. Udah balung hargi. Amin gitu. Kalau orang ngomong itu teh amin. Lah ibu enggak Anda mah ada orang tajir, enggak, amin gitu. Ini di tanah suci. Kalau saya bilang bapak ibu kan orang tajir, enggak, didoakan, cek malaikatnya, oke, kalau kamu nggak mau. Ya kan? Nah, jadi kurban itu kaitannya dengan kemampuan finansial kita. Nah, kalau dam itu kaitannya dengan ibadah haji. Karena haji kita itu haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Umroh dulu, baru haji gitu. Maka kita ada ibadah tambahan, yaitu menyembelih kambing minimal. Jadi dam di situ adalah ibadah tambahan. Jadi dam itu ada 2. Ada dam dalam arti karena melanggar. Ya. Contoh pakai parfum, ya kan gitu. Nah, dam ini mah sifatnya ada gradasi. Bisa puasa 3 hari, atau nyembelih kambing, atau sedekah kepada 6 miskin, setengah sok.
Satu sok itu 3 kilogram. Jadi setengah sok 1,5 kilogram. Ya. Bukan emas ya, awas. Betul. Untung ada penekannya dari Bapak. Ya. Jadi makanan pokok setengah sok untuk satu fakir miskin. Ini untuk 6 orang. Jadi berapa sok? 3 sok. Ya, satu sok itu setengah kilogram. Berarti berapa? 3 kilo. Nah, kalikan saja dengan makanan pokok di kita beras. Anggaplah nu paling premium tuh 25.000. Udah nggak mungkin atau ibu bapak nu 12.000 mah. Kan Anda mah tajir. Anda mah tajir. Nah, anggap yang 25.000. 25 kali 6 berapa? Tuh. Dan 150. 25 kali 6. 200. Ya kan simpel sebenarnya. Gitu. Ya. Gitu. Satu sok itu setengah kilo. Setengah kilo kali 6 berapa? 3 kilo. 3 kilo. Liar. Nah ini susahnya kalau dengan liar orang jadi liar. Ini masalah lingkungan saudara-saudara. Nah saya jadi bodoh ya. Jadi ya setengah sok itu sama dengan 1,5 kilo. Setengah sok itu sama dengan 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo kali 6 seberapa? Apa? 9. Nah, 9 kilo kali 25.000. 200. Nah, itu teh yang maksimal. Kalau Bapak ternyata makannya itu 1 kilo 10.000, berarti Anda menghinakan diri sendiri. Nah, maka biasakan untuk ibadah tuh walaupun saya makanan 10.000, saya bayar 25.000. Itu kalau ibadah mah. Nah, itu mah dam kaitannya karena pelanggaran. Contoh pakai parfum ya. Tiba-tiba udah nyampe hotel tuh ujung-ujung pakai piyama. Gitu. Senarudat pakai ihrom, pakai piyama. Nah, bayar dam. Itu mah dam dalam konotasi melakukan pelanggaran. Gitu. Atau yang misalnya tawaf tadi, yang menurut Imam Hanafi kalau tawaf ternyata batal, ya sudah terusin saja. Tapi nanti bayar dam. Gitu. Ya. Nah, kalau dam dalam arti tamatu, itu bukan karena Anda melanggar, saya melanggar, bukan. Itu ibadah tambahan, kesempurnaan bagian ibadah haji tamatu. Jadi bukan berarti melanggar. Tak selamanya dam itu melanggar. Jelas Ibu Bapak? Nah, itu mah minimal kambing. Dan kita akan membayarkan itu ke Al-Dhahi. Salah satu lembaga yang representatif diakui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi untuk melaksanakan dam tamatu, ya gitu. Nah Bapak Ibu nggak usah berpikir sudah bayar atau tidak, sudah dibayarkan oleh saudara-saudara sekalian. Sudah ya, aman, oke? Nah jadi dengan demikian Bapak Ibu dan udah. Bukan berarti Anda kalau ada rezeki tidak kurban. Kata DKM, Bapak badai kurban, saya haji. Terus apa? Apa hubungannya? Benar nggak? Karena Bapak tiap tahun suka kurban, ya ditanya ke DKM, Bapak tahun ini mau berkurban? Saya haji. Nah, udah nyambung. Jadi Bapak mau, oh ya, insya Allah saya berkurban.
Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Anda ini biasa kurban, kalau ada rezeki tinggal transfer ke DKM atau kalau ingin gampang mah ke Yayasan Percikan Iman. Ada. Macam-macam domba aja. Domba aden, domba apa gitu kan. Tinggal transfer, kasih aja keterangan. Kurban atas nama ini. Nah, transfer. Gampang. Ya, gitu. Jadi keliru kalau Bapak malah nolak. Ya, Bapak kata ketua DKM, mau kurban? Saya haji. Saya sudah bayar dam. Nggak ada kain. Jelas perbedaannya? Jelas ya? Nah, terus pertanyaan berikut, Pak, saya sudah niat kurban. Ada hadis yang mengatakan, siapa yang berniat kurban, fal yumsik, tahan. Jangan potong kuku, jangan potong rambut, sampai kurban itu disembelih. Nah, persoalannya, kita niat kurban. Masalahnya ada satu sunnah yang harus kita lakukan, yaitu sebelum ihlal ihram, tanggal 8 Zulhijjah, kita potong-potong. Potong kuku, rambut, dan seterusnya. Maka prioritaskan kita potong-potong. Kenapa? Karena kita fokus pada haji. Karena orang yang berkurban pun, misalnya Bapak tidak berhaji, berkurban. Terus Anda lupa potong kuku, atau memang sengaja potong kuku. Tidak menyebabkan tidak sah. Jadi maksudnya tetap sah kurbannya. Jadi jangan sampai ya, potong kuku. Ayah, potong kuku kan ayah mau kurban. Tuh sah atau hari gitu. Jangan, tetap sah ya. Anda kalau bikin hukum tong ngarang-ngarang. Kayaknya harus di sini deh. Ini lebih penting dari segalanya. Saya lagi cerita apa? Jelas kan? Sekarang clear ya? Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah berniat kurban, nanti tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 7 malam, ya kan gitu, kita akan anjurkan Bapak Ibu potong kuku, bersih-bersih semuanya, silahkan laksanakan. Tapi Pak Am, saya sudah niat kurban. Nggak apa-apa. Karena kita punya ibadah yang lebih besar, yaitu mau melaksanakan ihlal ihram haji. Jelas sampai di situ? Pertanyaan berikut. Jadi catat tuh saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ini tanya. Terus gini. Ustadz, kalau saya sering umroh, apa boleh saya cukup sekarang haji aja? Saya mah haji umroh. Orang mah sering umroh. Paham nggak? Jadi gini. Saya mah sering umroh gak? Sama haji umroh. Nah, saya tanya, sering tes berapa kali sebulan? Sama ada sering umroh. Emang Anda berapa kali sebulan? Ya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, 1 tahun sekali kamu bilang sering. Pak Didik itu 1 tahun 6 kali. Tetap Pak Didik itu ihlal ihram untuk umroh. Anda atau saya yang kakak rasa tahun sekali terus mengatakan, saya mah haji. Dengar sayang, umroh sekarang ini beda dengan umroh yang Anda lakukan ketika mandiri. Ini teh aneh. Kadang cara berpikir itu sok aneh. Jadi ada orang yang berpikir, saya mah niatnya haji. Kenapa? Kamu niat aja. Orang mah sering umroh. Coba tiap sebulan 3 kali gitu kan. Sering kan seberapa kali. Dalam setahun sekali, sedang 2 tahun sekali. Ya, tuh Pak Didik 1 tahun sekali. Pak Didik kemarin umroh kan? Umroh. Nah, jadi maksud saya, jangan sampai karena merasa sering, terus Anda niat cuma haji. Nabi itu umroh 3 kali. Yang keempat kalinya, beliau umroh juga dengan haji. Gitu ya. Tapi alhamdulillah kan kita mah semua niatnya umroh dan haji kan. Awas mengukur haji ukur. Sok sombong hari kami. Lengkek sombong. Umroh
3 kali istri haji. Gitu. Jadi ada satu pemikiran ya, ini aku mau haji aja. Loh, kenapa? Ya karena kalau sering umroh. Keliru cara berpikir seperti itu. Nabi saja umroh dan haji. Beliau udah umroh 3 kali. Lalu yang keempatnya umroh dengan haji. Gitu. Ya, gitu. Jadi kasih tahu nanti teman-teman. Kalau pulang, ngisi gitu. Ada teman tahun berikutnya. Aku makan sering kan umroh tiap tahun, aku mau niat haji aja. Jangan. Kita tuh kudu ngasih literasi juga sama orang. Jangan. Kenapa? Ya karena Nabi saja niatnya dengan umroh dan haji gitu. Aisyah saja nangis karena beliau umrohnya belakangan. Karena pas itu teh keburu mens. Ya Rasulullah, kamu lakukan saja seluruhnya. Lalu setelah selesai haji, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yang lain udah pernah umroh, saya belum. Lalu Nabi nyuruh kepada kakaknya, Abdullah, untuk antar adikmu ke Tanim, yang sekarang disebut jadi Masjid Aisyah. Nah, diantar. Kenapa? Karena Aisyah saat itu mens. Irma dengan legeknya mengatakan, aku mau haji aja. Because aku sering umroh. Nah itu teh kudu dibenerin cara berpikir gitu. Ya Bapak Ibu nggak begitu, tapi kan Anda kalau sudah berumroh dan berhaji, literasinya harus lebih bagus. Jadi kalau ada temen gitu teh, ingetin cara berpikir kamu keliru. Harusnya gini. Nah caranya apa? Nabi Muhammad itu bla 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 gitu. Jelas? Ya, pertanyaan berikut. Ustadz, kenapa selama di Mekah ini saya gampang kesel sama suami? Selama di Mekah ini saya gampang kesel sama suami. Emang suamimu gak kesel juga? Tapi dia mah diem, gak nanya ke saya. Ibu, emang suamimu gak kesel? Dia tuh lebih kesel lagi. Tapi dia mah menahan diri. Ya, ini namanya kan saya ingatkan, haji itu jihad. Haji itu jihad, teman-teman ya. Jadi jihad itu kuncinya sabar. Kan ada ayat tentang jihad. Ya. Nah, kenapa jihad itu sampai ada Nabi berkata begini, ayyul amal afdal, ya Rasulullah, amal yang paling bagus itu apa? Imanun billahi wa rasul, kamu iman kepada Allah dan Rasul. Summa ayyun, apalagi? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Summa ayyun, hajjun mabrur, kamu menjadi haji yang mabrur. Berarti untuk menjadi haji mabrur itu mirip seperti kita di medan jihad. Kunci dari jihad itu sabar. Sabar ngadepin suami. Terus ibu kan gampang kesal, ya suamimu lebih kesal lagi. Tapi dia bisa mengendalikan, saling menahan diri. Ya kan? Gitu. Ini mah pertanyaannya Pak Didi, di grup. Khususon ke saya langsung. Ibu, Bapak yang agak pribadi boleh ke saya. Dan saya kayak nggak akan beja-beja ke Pak Didi. Walaupun cek Pak Didi, siapa Pak? Enggak. Biasanya Pak Topan, mana Pak? Sahabat. Sayangnya wae cici. Tapi yang jelas ini ada pertanyaan. Ya, karena kan nomor HP saya ada di grup. So, saya di grup lah. Karena yang sifatnya pribadi nggak apa-apa. Nah ini juga saya rahasiakan namanya. Yang jelas dari jamaah ini. Ya kan? Nah, jangan wanti-wanti nama saya jangan disebutkan. Lah tuh cek, hari cek cuma nyebut saya disebutkan. Jadi kenapa di Mekah gampang marah? Mun bapak merasa istri gampang marah, tetan lu nanya tetan. Istri bapak, istri bapak teh, si mama gampang marah.
Oh, gua masih kaget. Mama yang nanya pasti ibu bilang, ya perempuan teh banyak. Gitu jawabnya itu ya. Ibu jawab yang diplomatis. Mama tadi nanya ya gitu. Ayah, perempuan teh banyak. Jamaah percikan iman perempuan teh banyak. Mananya mama. Gitu. Padahal ibu nanya. Tapi kan ibu nggak dusta kan. Nah itulah namanya jawaban diplomatis. Oh ya, ya Prof. Ya, oh ya, Anda ditinggal. Mama kan tinggal di HP. Oh, kata Prof teh, kamu Kalau istri Prof nggak. Ya itu ya Bu ya. Jadi memang kita teh gini nih. Haji mah memang kudu sabar. Kayak begini deh. Di hotel manapun ibu bapak nginep, itu yang saya rasakan kalau udah 3 hari udah bosan makanan. 3 hari aja. Maka saya emang nggak pernah nginep di hotel sampai 3 hari. 2 hari pindah, 2 hari pindah. Padahal itu hotel bintang 5, saudara. Paling lama 3 hari. Keempat hari itu udah bosan. Kita di sini seminggu. Jadi pas ninggalin nok tewang. Gitu. Ningali apa sih? Tarik gitu. Ya, no comment. Kalau Anda nggak suka tinggalin. Kalau Anda suka makan. Katanya adab makan itu Nabi nggak pernah mengomentari makannya. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Itu adabnya. Gitu. Aing mah kari deh. Kamu tidak beradab. Jadi adab ya. Ini adab dalam Islam. Bukan hanya di sini, Pak. Di rumah juga kalau istri masak, jangan suka komentar yang buruk. Kalau bapak suka makan, kalau nggak suka, ayah kok nggak makan sayurnya? Ayah lagi nggak mau sayur, gitu. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngebohong tiap hari untuk membahagiakan istri. Nah, ayah nggak makan sayurnya, ya ayah lagi nggak mau sayur, gitu. Ayah nggak makan sayur. Emang sayur naon? Lodeh sebete kolot gitu. Jadi kalau bikin lodeh jangan begini dong. Makanya ayah ngomongin kan. Gitu. Jadi Nabi mah kalau disodorin istrinya makanan katanya, kata Bunda Aisyah, Nabi itu kalau suka beliau memakannya. Kalau beliau nggak suka, beliau nggak pernah berkomentar. Itu adabnya. Jadi kalau saya suka, saya makan. Kalau saya nggak suka, ya saya lewat aja. Gitu. Hari Anda mah semua ditinggalin. Kamari iya, kamari iya, kamari iya. Ini mah. Satu, Anda suka naon buah, ambil buah. Suka enog, ambil enog. Nasi, ya sudah makan aja. Itu naon sih susahnya gitu. Gitu. Mana Pak? Ada di kamar Pak. Gitu. Karena di bekas. Di kamar naon? Mie. Mie, saudara-saudara. Otak pantas barareuka gitu. Ya, itu ya. Jadi intinya emang kita Pak Bu kudu sabar lah. 23 hari. Nggak lama juga. Nggak lama. 23 hari ya. Nah, jadi kudu sabar ngadepin istri Pak. Ya, sabar. Terus kalau tadi kata Pak Didik, banyak yang mengalami apa? Penyempitan. Apa? Penyempitan pembuluh dompet. Ya kan gitu. Ya, diobrolkan saja. Ya. Ulah Pak baik-baik. Terus ada lagi pertanyaan. Ustadz, saya takut pembalasan saat haji. Karena katanya saat haji itu segala keburukan kita ditampakkan. Nah ini mitos. Ini mitos. Banyak loh orang yang mau berhaji itu takut ada pembalasan. Dengar ibu bapak tercinta. Pembalasannya di akhirat. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, Allah kasih balasan kebaikan. Wa in asatum. Kalau kamu berbuat buruk, Allah beri balasan keburukan. Gak ada rumusnya. Haji itu ada balasan. Ya. Bapak, ibu, kenapa nggak mau umroh? Pengen umroh.
Saya takut ditajongan ucing kan, sok najongan ucing di dia. Gitu. Ayo ucing jadi tajong. Sih ditajongan ku ucing Arab. Karena memang dia itu geus ucing teh. Oh, mun aya ucing teh ditendang. Jadi we takut umroh. Ternyata yang bikin datang ke umroh tuh takut ucing Arab nendang dia. itu mitos ya. Jadi teman-teman, ada mitos tentang haji dan umroh bahwa di sini pembalasan. Nggak ada lah dalilnya di sini pembalasan gitu. Ini tempat kita bertobat, beristighfar, introspeksi diri, mohon bimbingan. Itu tempatnya di sini. Inilah tempat kita bertobat, mohon ampun, mohon bimbingan, mohon kekuatan. Keliru kalau berpikir di Mekah, Madinah atau berhaji itu tempat pembalasan. Nah. Oh. Ini pertanyaan terakhir, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan. Apakah setiap ada kesalahan di tanah suci selalu ada dam? Ya, kalau tidak ada kaitan dengan ibadah ihram, tidak ada dam. Misalnya ibu ya sudah ihram segala macam, ngomongkeun patopan. Apakah Anda kena dam? Dengan dosa kan. Jadi tidak selamanya apakah selalu kena dam? Enggak. Dam itu sanksi untuk pelanggaran saat kita sudah berihram. Jadi dam itu ada dua. Satu dam dalam arti penyempurna ibadah. Yang tadi kalau kita tamattu penyempurna ibadahnya dam. Kenapa? Karena nggak mungkin orang Indonesia bawa binatang sembelihan. Kabayang tuh. Eta tina pesawat narungtung. Kambing. Wah, yo. Ya nggak mungkin kan. Nah, disempurnakan karena ibu bapak kita semua tidak membawa sembelihan. Maka nyembelihnya di sini, beli di sini. Maka itu penyempurna. Tapi ada dam yang sifatnya karena sanksi kifarat dari pelanggaran. Tapi pelanggaran yang mana? Pelanggaran saat kita sudah ihlal ihram. Tapi kalau tidak ihlal ihram, ya itu tidak kena dam, gitu, ya. Itu mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan Pak. Kan di Islam itu rukun Islam ada 5, yang kelima itu naik haji. Ya, ibadah haji ya. Ibadah haji. Ya. Sebenarnya haji jangan naik haji ya. Nggak etis lah haji dinaiki ya. Jadi ibadah haji kan. Ya, ya. Naik haji itu kesopan. Ibadah haji ya Pak ya. 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 Dan rukun itu kan wajib harus dilakukan. Ya. Tapi sebenarnya batasan wajib berhaji itu seperti apa? Kan mampu katanya. Ya. Tapi di sisi lain bahwa rukun itu wajib. Ya. Jadi sebenarnya wajibnya itu sampai level mana orang untuk melakukan rukun. Ya. Ibu bapak, rukun itu di atas wajib. Jadi rukun itu di atas wajib. Artinya dia tak tergantikan. Nah, haji itu tak tergantikan. Dia hanya gugur dengan ketidakmampuan. Jadi gini, haji itu rukun. Ibadah haji itu rukun. Artinya tidak bisa diganti dengan apapun. Tapi dia gugur dengan satu kata, tidak mampu. Tidak mampu tuh bisa tidak mampu finansial, bisa tidak mampu fisik, bisa tidak mampu intelektual. Maaf, misalnya yang mengalami demensia, mungkin fisiknya masih muda, ya, finansialnya kuat, tapi demensia, maka dia tidak kena wajib. Tidak wajib, tidak gugur dari pelaksanaan ibadah haji. Gitu. Nah makanya sekarang walaupun istitoah itu bahasa agama, itu dinarasikan menjadi indikator-indikator terukur. Yaitu dinarasikan dalam bentuk kesehatan. Misal, yang cuci darah itu tidak istitoah. Padahal mungkin finance kuat.
Tapi karena dia cuci darah, tidak boleh. Nah, gitu. Yang TBC itu tidak istitoah secara kesehatan. Maka diobati dulu sampai TBC-nya sembuh. Gitu, Pak. Jadi semua orang itu harus bercita-cita melaksanakan ibadah haji. Mindsetnya. Jadi mindsetnya itu semua muslim itu harus berhaji. Gitu. Kalau ternyata sampai meninggal saya tidak bisa berhaji, Allah Maha tahu kenapa saya tidak berhaji. Gitu. Silakan Pak tadi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan memperbanyak amalan ibadah. Kayak waktu kita mengajar ibadah haji, ada satu ketentuan bahwa kalau seandainya kita melakukan sholat dan di perjalanan sholat jamaah sholat, nah untuk sholat sunat tarawih itu akhirnya digubur. Itu pengertiannya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam doa itu kan doa di putus awalnya itu ada pengertian bahwa Tuhan itu maha kuasa atas segala sesuatu dan akan membela hamba-hambanya dan Tuhan akan menghancurkan jahat-jahatnya betul-betulnya. Pengertian kami kalau saya berdoa betul di tempat-tempat yang menjaga itu tidak baik. Adakah indikasi Pak sedikit yang berani indikasi bahwa doa itu terkabul? Ini seperti indikasi berkiranya ada enggak? Iya. Kemudian terakhir pengertian haji pengganti Pak. Kadang-kadang teman saya meninggal diganti oleh anak yang belum pernah haji atau itu juga termasuk pengganti atau itu bukan itu ya. Satu, kalau Bapak jamak qashar, otomatis rawatib gugur. Itu bukan berarti Bapak mengurangi ibadah. Bapak melaksanakan ibadah sunnah Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang namanya memperbanyak itu tidak harus banyak. Memperbanyak itu ibadah kita mengikuti sunnah Rasul. Nah, jadi kalau kita menjamak sholat, ingat rawatibnya gugur. Ya, makanya Nabi, nanti kita semua saat di Arafah, maghrib, duhur dan asar dijamak. Itu nggak ada rawatib. Maghrib dan isya di Muzdalifah dijamak, maka tidak ada rawatib. Apakah itu mengurangi ibadah? Tidak. Justru itu mengambil kesempurnaan ibadah. Gitu. Yang kedua, masalah doa itu dikabulkan atau bagaimana, nanti saya akan bahas khususon tentang doa di transit. Karena orang arif tidak akan sekadar mengatakan seluruh yang dia tahu, tapi dia mengetahui seluruh yang dikatakan. Jadi semua ada, semua pertanyaan juga harus dijawab. Jadi ada pertanyaan yang akan kita simpan di pembahasan. Jadi nanti ada khususon pembahasan tentang kekuatan doa. Karena nanti ada pembahasan doa di Arafah. Saya akan bahas khusus doa aja, fokus tentang doa. Gitu ya. Nah, yang ketiga, apa tadi tuh? Oh, badal. Oh, gini. Boleh Bapak Ibu. Yang dimaksud badal itu ada dua. Pertama, badal menggantikan posisi almarhum. Sementara ini dibolehkan seorang anak menggantikan posisi bapak atau ibunya yang wafat. Anak ya. Kalau mantu nggak bisa. Pak Bima mana? Gitu kan aturannya ya. Jadi bisa menggantikan ya. Karena ini ada aturan dari pemerintah juga. Ini bukan aturan percikan iman tuh, tetapi aturan pemerintah bahwa anak boleh menggantikan orang tuanya yang wafat. Tapi mantu nggak bisa kan. Terus apalagi yang nggak, pokoknya anak saja kan. Hanya anak saja. Ya, anak kandung. Anak kandung. Apa? Ya, pasti almarhumah sudah dapat pahala haji, Pak. Jadi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau ada orang yang sudah berniat haji, bayar ONH. Pertanyaan saya. Dia dengan bayar ONH menunjukkan niat yang kuat. Iya. Maka setiap niat yang baik sekiranya tidak terwujud, Allah beri pahala sempurna atas niat itu. Jadi saudara-saudara kita yang sudah berniat haji, beliau keburu dipanggil oleh Allah, pahala hajinya udah pasti dia dapatkan. Sekalipun misalnya
tidak digantikan oleh siapapun. Apalagi ini misalnya digantikan oleh anaknya. Bukan berarti anak itu membadalkan haji ibu atau bapaknya, bukan. Tetapi menggantikan posisinya. Gitu. Karena untuk badal haji mah ada konsep lain, yaitu sudah berhaji. Saya sudah berhaji, bapak saya belum haji, dan bapak saya niat pengen haji gitu kan, saya badalkan, boleh, karena saya sudah berhaji gitu. Tapi kalau ada anak yang menggantikan posisi ibunya atau bapaknya yang meninggal, maka itu tidak disebut badal haji, itu menggantikan kursinya saja. Yang sering jadi pertanyaan, apakah almarhum atau almarhumah dapat pahala? Nggak usah ragu, pasti. Makanya saya suka bilang gini, kalau udah niat haji, daftar mah daftar. Tapi Pak Am keburu nggak? Kamu nggak usah bilang keburu, daftar saja. Allah catat pahala hajinya. Gitu. Walaupun masih DP. Walaupun masih DP. Iya, betul. Walaupun DP dulu, yang penting malaikat tahu dia udah punya nomor kuota di percikan iman tuh. Gitu, ya kan? Kalau yang haji khusus, yang haji reguler, sudah ada nomor kuotanya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, umur saya 60, rezeki saya bisanya untuk haji reguler. Gimana kalau saya daftar haji? Daftar aja. Tapi kan umur saya belum tentu nyampe. Ibu bapak daftar, ku Allah dicatat pahalamu berhaji itu sudah. Tapi ada juga yang gini, saya dananya ada Pak Am, tapi umur saya udah 60. Kalau haji reguler kan nunggunya 26 tahun. Berarti saya baru berangkat 86. Gimana kalau saya mau umroh aja? Ya nggak apa-apa. Nabi juga dulu umroh sebelum berhaji. Nah gitu. Jadi sebenarnya kalau dana itu ada, bisa umroh dulu. Bisa langsung daftar haji, menunggu sekian tahun. Gitu. Yang penting, Bapak Ibu catat ya, tidak ada yang sia-sia kalau kita sudah niat baik. Sederhana. Tidak ada yang sia-sia kalau sudah niat baik. Kata Nabi, kalau kamu sebelum tidur berniat tahajud, lalu Allah menidurkanmu, maka kamu dapat pahala tahajud. Masalahnya ibu mah tiap hari ditidurkan. Kalau tiap hari mah bukan ditidurkan oleh Allah, ku setan. Jadi kapan ditidurkan oleh Allah tuh? Kalau sesekali. Biasanya bangun jam 3, ini ada satu saat mungkin kecapean, lap teh bobo, ditidurkan ku Allah. Hari Anda tiap pagi mah ditidurkan, dikelonin ku setan. Gitu. Ayah nggak pernah tahajud, mama tiap mau bobo ayahnya. Allah menidurkan ayah. Menidurkan di mana itu mah? Setan menidurkan Allah. Ya, gitu ya. Oke, Ibu Bapak, ada lagi? Ya, silakan Bu. Oke. Tapi sudah memenuhi syarat si anak nanti sudah haji. Nah, maka lakukan siapa saja yang paling siap untuk itu. Jadi tidak ada istilah yang afdol itu laki-laki. Selama si perempuan itu diizinkan oleh suaminya. Kecuali kalau perempuan itu tidak diizinkan oleh suaminya, maka harus yang laki-laki. Tapi kalau malah suaminya happy, sok mama alhamdulillah 40 hari ya. Ayah teh sok. Itu. Ayah mau ikut haji, mama haji khusus esok 23 hari. Sok gitu. Jadi artinya yang penting kalau dia sudah bersuami, kudu ada izin dari suaminya. Nah, terkait dengan masalah berangkat haji pakai mahram, itu memang kalau fatwa dari Kementerian Haji, ya tentu saja berdasarkan fatwa-fatwa ulama di sini, ya kan?
Boleh selama ada yang melindungi. Melindunginya bisa lembaga, bisa perusahaan. Jadi kalau kita ini dilindungi dua, Bapak Ibu dilindungi dua, dilindungi negara, dilindungi oleh perusahaan. Bapak Ibu dilindungi negara karena Bapak Ibu tercatat sebagai haji resmi dari pemerintah Republik Indonesia, makanya punya gelang ini ya, gelang Kemenhaj, ya kan? Tapi untuk pelaksanaan akomodasi diserahkan ke travel, akomodasi, transportasi, travel. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dilindungi oleh negara. Gitu. Nah, itu sudah cukup menjadi mahram. Itu sudah mahram. Jadi artinya kalau ada seorang perempuan pergi sendiri tanpa suami, tanpa orang tua, selama dia pergi dengan travel, kalau haji khusus atau dengan KBIH, kalau haji reguler, itu sudah dianggap sebagai mahramnya. Itu fatwa dari Kementerian Haji Saudi Arabia yang beririsan sama dengan Kementerian Haji Indonesia. Ya. Ya. Jelas Ibu? Ya. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, saya mendengar mungkin dari haji, ibadah haji atau ibadah umroh itu penggugur dosa. Termasuk juga dari ibadah umroh, ada ibadah umroh lagi penggugur dosa pada saat masa. Nah, hubungannya pada saat nanti di akhirat ada timbangan. Timbangan dosa dan sebagainya. Itu hitungan bagaimana? Apakah misalnya kita khususan haji mabrur, umroh itu mabrur, sehingga dosa-dosa kita ke belakang itu diampuni. Iya. Pada saat di akhirat itu hitungannya apakah memang dari kalau kita masih ada dosa ke depan dari setelah haji atau umroh, atau memang dari pada saat kita setelah akhir haji? Ya. Pertama, tentu saja yang paling akurat nanti ngobrolnya di sana. Itu yang paling akurat ya. Itu yang paling akurat. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil gini. Dalil yang sangat umum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, itu rumus. Sekecil apapun kau berbuat baik, Allah akan tampakkan. Sekecil apapun kau berbuat buruk, Allah akan tampakkan. Satu itu. Jadi ada kerangka fikir yang harus kita sepakati. Yang kedua, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi rumusnya adalah sekecil apapun kita berbuat baik, pasti ada catatannya. Seperti halnya sekecil apapun berbuat buruk, ada catatannya. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Siapa yang sedikit amal baiknya, alias amal buruknya lebih banyak, dia dalam kehidupan yang tidak menyenangkan. Itu rumus. Nah, bagaimana memasukkan hadis yang mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, antara umrah ke umrah penggugur dosa. Nah, yang saya baca dalam kajian-kajian hadis, penggugur dosa untuk dosa-dosa yang tidak pernah kita rencanakan. Kan dosa itu ada dua, ada by design, ada by accident. Dosa by accident itu yang dimaafkan. Kalau dosa yang by design mah jelas, janjian, detil lah gitu kan, itu by design. Saya yakinlah kita bisa membedakan mana dosa yang by design, mana dosa yang by accident. Maka dosa yang by design kudu definitif tobat. Ya Allah, ampuni, Engkau Maha tahu saya berbuat dosa ini. Ampuni saya ya Allah. Itu by design. Tapi kalau yang by accident, ya Allah, Engkau Maha tahu dosa-dosa yang aku lakukan dengan tidak sengaja dan tidak sadar. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha detil pengetahuan. Ampuni saya. Nah, jadi yang dimaksud dosa umroh ke umroh itu penggugur, itu dosa-dosa yang by accident. Untuk yang by design, yang sadar itu dosa, kudu definitif mohon ampun. Dan untuk dosa yang by design,
atau by accident, dan kaitannya dengan orang, itu harus sama orang. Jadi saya nggak bisa mengatakan, ya Allah, ampuni dosa saya sudah menzolimi istri saya. Cek Allah teh, kamu kudu minta hampura ke istri kamu. Maafin papa ya, papa berbuat dosa. Ibu jawab, ya, mama juga banyak dosa, mohon maaf. Itu ibu mah ya, dosa naon ngaku. Itu yang jadi masalah. Ibu dengar ya, kayak kalau di Arafah ya dengar. Kalau di Arafah suami Anda bilang, mama, maafin dosa-dosa ayah. Jawab cukup, ayah, maafin juga dosa. Seluruh kesalahan ayah, baik disengaja atau tidak, sama mama dimaafkan. Dan tolong maafkan juga kesalahan mama. Clear. Jangan ngaku ya di Arafah ya bohong, ngaku atuh tos haji teh jadi pasir. Jangan. Jadi gini, ini rumus nih ya kan gitu. Nanti ketika di Arafah itu kita nol kan. Suami istri kan ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yuk, dinolkan saat itu. Dengan cara apa? Bebaskan kesalahan suami, bebaskan kesalahan istri. Buka lembaran baru. Nah, mengges dibuka lembaran baru, tong dicoret-coret nu butut deui, gambaran hantu. Jadi kalau sudah saling memaafkan di Arafah, bikin gambar yang indah. Kalau ke hantu itu, ya kuntilanak. Gitu ya Pak ya. Nah bentar ya, tadi teh urutannya ibu ya. Setelah ibu, bapak di belakang. Oh ya, ibu dulu coba. Ya. 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 Sudah Bu? Ya. Zaman Rasul ada seorang anak muda yang kaya raya. Masih muda. Ya Rasulullah, saya sedang keluar kota berdagang. Ketika saya pulang, ibu saya sudah meninggal. Apa yang saya lakukan? Bisakah saya bersedekah atas namanya? Apa kata Nabi? Bisa. Lalu orang itu mengatakan, "Ushiduka ya Rasulullah." Saksikanlah ya Rasulullah bahwa kebun kurma yang sedang ranum mau dipanen ini saya sedekahkan atas nama ibu saya. Maka kalau ibu tidak yakin, pastilah orang tua niat haji atau apa, maka yang lebih mantap dan terlihat adalah berwakaf atas namanya. Berwakaf atas namanya. Ya. Itu di Sahih Bukhari, Bu. Bahwa misalnya saya berwakaf atas nama ibu saya. Jadi jariah untuk ibu saya. Itu kan ada dalil sahih hadis. Begitu. Ya. Gitu. Ya, kalau ibu tidak yakin ada eksplisit wakaf. Kecuali eksplisit. Misalnya kata emak saya teh. Matemun ayah rezeki madah yang haji. Eksplisit. Emak saya pupus meninggal. Saya ada dan saya sudah haji. Saya boleh membadalkan haji ibu saya. Nah, jadi jelas dalam hadis itu kudu anaknya. Nah, sekarang yang ditangkepin di Saudi adalah yang nawarin badal haji, terus ngeluarin sertifikat. Terus Bu, maka begitu digeledah itu kan selalu ada mesin printer. Nah itu tuh. Nah orang kita teh banyak yang gini, travel ini atau KBIH ini atau Syekh ini menerima badal haji. Nah, kita keluarganya teh nerima sertifikat. Yeuh eta teh dicieun di imah jelema eta. Dibuat di print yang bagusnya apa? Mata ditangkepin tuh ya. Sekarang mah sedikit 17 orang.
tahun kemarin, puluhan. Dan ini tangkepin, penjarain, ada yang tapi udah gitu pun sekarang masih ada. Kemarin ditangkap. Ya. Yang paling parah pakai seragam dinas ini Kemenhaj. Oh, bayangkan. Jadi pintar itu. Wah. Nah, yang gitu-gitu. Makanya dalam Islam yang namanya badal haji itu bukan travel ngadain, KBIH ngadain, tapi anaknya mengatakan, saya membadalkan haji ibu saya, bapak saya, anaknya. Gitu. Jelas, Bu? Ya. Mau Bapak dulu, setelah Bapak, ini ada grup. Silakan. Ini yakin bukan yang di WA, bukan. Ya. Ya. Iya, iya. Ya. 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 Terima kasih, Pak. Pertama, tadi Pak Ustadz Didik sudah mengatakan, sebenarnya menangis yang sifatnya haru, syukur, tidak dilarang. Orang lihat kamu nangis, ya kan sok aya dina sajadah. Biasa aku lihat di sajadah, nangis, kan? Nah, sampai malah tengah doa Allahumma. Allah Maha tahu semua jeritan. Tangisan itu adalah bagian dari doanya. Jadi bisi ada yang saya mengaku, ibu ada yang tawafnya tuh nangis. Maka percayalah itu tangisan khusyuk. Tangisan khusyuk. Jadi ada orang tua sepertinya udah air matanya itu mewakili seluruh yang ada dalam jiwanya. Itu doa, itu zikir. Nah gitu. Ya. Jadi sebenarnya menangis karena khusyuk sekalipun tidak terucapkan, Allah Maha tahu segala yang terbersit dalam pikiran dan hati kita. Jadi ini catatan bagi yang setiap orang tuh punya kadar beda-beda. Ada yang sambil nangis sambil berdoa. Ayan begitu kan. Ayo. Ya. Ya kan kita nggak bisa maksain, ya kan benar nggak sih? Ya. Saya lihat Pak Topan tuh, dia bacanya doa. Ya udah, ya walaupun dia dirut ya baik, jiwanya gitu. Gitu kan. Jadi
kita nggak bisa yang penting Allah Maha tahu segala jeritan yang ada di pikiran dan hati kita. Jadi istri bapak nggak usah disalahin. Ya, kamu doa untuk kuat ya udah, ya saja. Ibu gitu kudu sombong kamu. Kita kudu. Kenapa ayah nggak nangis sombong kamu? Nggak usah juga. Karena style suami sama style istri boleh jadi beda. Nah kan gitu. Yang penting bapak yakin di situ teh bahwa bapak bukan sujud, bukan ibadah ke batu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya tingkatannya beda sama istri. Istri mah lebih sentimental, ya kan? Lebih ke terharu, hari bapak lebih ke logika. Ya, tidak ada masalah. Allah ciptakan kita ini beda-beda kok. So, ibu, bapak, penceramah itu beda-beda. Ada yang logikanya kuat, ada yang cananang geus. Tasan ceramah we geus. Mana ceramah cerik gitu. So, ibu, asli itu penceramah itu beda-beda. Ada yang mun dia ceramah itu pasti logika ilmiahnya, sistematikanya itu kelihatan we, ilmiah banget. Tapi ada juga yang memang ya keilmiahan dia baik. Bapak Ibu berat tuh jemaah teh cari wassalamualaikum. Jadi setiap orang tuh punya style, ya kan? Gitu. Itu saya kalau ke dokter aja, dokter kan stylenya beda-beda. Ya. Ada yang irit, ya. Jadi gimana dok? Ya gitu. Kalau habis obat ini nggak sembuh, kesini lagi aja. Kan dokter kan ayah nu, bikin resep ini, tidurin. Jadi dok apa? Ya udah minum aja obat. Ini sakit apa? Nanti kita lihat aja. Saya udah kasih pengantar lab, nanti kita lihat hasilnya apa. Ya apa? Ya nanti hasil lab deh. Ada kan dokter gitu, ada oke dokter nu, ya tadi tanya aja banyak ngomong. Gimana kabar? Ya kan? Jadi beda-beda. Ustaz juga begitu, jamaah juga begitu. Maka saya lihat ayah jamaah nu gawe teh niat Ka'bah itu antep saya gitu. Ayah oge nu gawe teh subhanallah walhamdulillah wala halo mau kasih ayah oge nu kan Bapak Ibu gak beda tabiatnya, kita tuh nggak bisa menyamakan, ya kan? Saya tahu ada bapak-bapak yang saya bilang tahan ayah tahan. Jadi orang teh panasan gitu. Ada juga yang geser. Kalau saya kan punya rumus dalam tawaf itu, kalau ada arus besar jangan dilawan. Nggak usah, energi kita habis dilawan. Saya emang ngambil dari ilmu bela diri. Tak semua pukulan itu harus dilawan, dibuang. Gini-gini juga saya pernah bela diri. Gitu. Sakit. Saya tipenya nah, ilmu bela diri saya itu saya praktekkan di tawaf. Oh iya, saya suka bilang, Bapak Ibu, kita tahan biar mereka orang Mesir kok gitu. Nah, nggak capek-capek. Pertahankan. Itu segede gajah datang gitu. Pertahankan gimana sih? Iya. Pertahankan barisan jangan sampai pecah. Ya itu metodenya lawan. Saya metodenya enggak. Metodenya membuang energi. Mata tidak terlalu capek. Wah pecah.
merapat lah, makanya saya pelan di depan supaya kalau terpotong yang belakang merapat gitu. Strategi lah. Berumrah itu berstrategi, saudara-saudara. Saya bukan tipe strategi gitu, tapi ku saya disebut coba mengalah angren. Bahkan saya tahu aya nu ngaliwat kita. Pikir tentang nah dari kamu atuh beribadah besok apa sih susahnya kieu ya, tapi kan kadang dia bisa ini mah begitu gitu lah ya. Tatapan apa di grup Ustaz kan banyak kalau jamaah zuhur dan asar dalam waktu asar dan berjamaah pada yang mungkin untuk sholat zuhurnya dilakukan sebelum atau sudah sholat asar berjamaah. kalau jamaah takhir ya, kalau jamaah takhir Bapak Ibu sholat di masjid bermakmum kepada yang mukim, maka asar dulu. Seperti karena ibu bapak bermakmum kan, ya udah setelah itu baru lohor. Tapi kalau bapak ibu tidak bermakmum kepada yang mukim, ya maka sesuai urutan sholat, lohor dulu baru asar. Jelas sih bapak? Jadi kalau Nabi itu saat di Muzdalifah sholatnya jamaah takhir, Nabi lo lakukan bukan isya dulu, maghrib baru isya, itu urutan gitu. Tapi kalau kita sedang dalam satu wilayah dan di situ ada imam yang mukim, ya kita ikut mukim dulu. Nanti salam baru sholat duhur 2 rakaat. Karena yang mukim 4 ya 4 gitu ya. Udah jelas ya? Sudah jam 11. Saya pikir itu aja dulu. Semoga Allah memberkahi. Nah, tadi Pak Didik sudah menyampaikan persiapan-persiapan tausiah besok terakhir di sini. Untuk hari Kamisnya tentu saja tidak ada tausiah ya, karena kita sudah bergerak menuju ke transit. Jadi besok tausiah terakhir insyaallah selama kita berada di Mekah. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.